Bismillahirrahmanirrahim. Wa hum ajsamun nuraniyatun. Wa hum, dan mereka, yakni para malaikat itu, ajsamun, jisim, badan-badan, nuraniyatun, yaitu cahaya, badan yang tercipta dari cahaya, latifatun, yang lembut, bi arwahin, dengan memiliki roh, qadiruna, mereka mampu, alat tasyakkuli, untuk merubah wujud, bi iskalin mukhtalifatin, dengan wujud yang berbeda-beda, fi askalin hasanatin, pada bentuk-bentuk yang bagus. Sya'nuhum, keberadaan mereka, at-ta'atu, adalah taat kepada Allah. Wa maskanuhum, dan tempat mereka, as-samawatu, adalah langit, ghaliban, pada umumnya. Wa minhum, dan sebagian di antara mereka, man, ada man yang dimaksud adalah malaikat, yaskunu al-ardo, mereka mendiami bumi, menempati bumi. Shadiquna, mereka jujur, fima, dari apa-apa, akhbaru, yang mereka kabarkan berita, bihi, padanya, anillahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Yusabbihuna, mereka bertasbih, al-laila, malam, wan nahara, dan siang, mereka bertasbih sepanjang malam dan siang. La yanqati'una, mereka tiada henti-henti dalam bertasbih. Wa la ya'sunallaha, dan mereka tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah, fil umuri, terhadap perkara-perkara, terhadap urusan, allati qad amarahum, yang sungguh Allah telah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna, dan mereka mengerjakan al-amra, urusan, alladzi yu'maruna, yang diperintahkan kepada mereka, bihi, daripadanya. Wa yamutuna, dan mereka mati, bin nafkhatil ula, dengan tiupan yang pertama, tiupan sangkakala yang pertama. Illa, kecuali hamalatal arsy, yaitu malaikat hamalatul arsy, malaikat penjaga arsy. War ru'asa al arba'ata, dan pemimpin malaikat yang 4. Fa innahum, karena sesungguhnya mereka, yamutuna, mati, ba'daha, sesudahnya, yakni sesudah nafkhatul ula. Wa amma qablaha, dan adapun sebelumnya, fala yamutuna, maka tidak mati, minhum, di antara mereka, ahadun, satu malaikat pun. Wala yalzamuna, dan tidak dilazimkan bagi kita, tidak diwajibkan bagi kita, ma'rifatu haqiqati jinsihim, mengenali hakikat jisim mereka, hakikat jenis mereka. Wala min ayyi syai'in khuliqu, dan tidak pula menjadi kewenangan bagi kita, min ayyi syai'in, dari benda apakah, khuliqu, mereka diciptakan. Wa yajibul imanu bi annahum balighuna fil kasrati ila haddin la ya'lamuhu illallahu ta'ala alal ijmali. Wa yajibu, dan wajib, al imanu, mengimani,
bi annahum, bahwasanya mereka yakni para malaikat, balighuna, mencapai fil kasrati, dalam banyaknya, ila haddin, pada batas, la ya'lamuhu, tiada mengetahui batas jumlah malaikat, illallahu ta'ala, kecuali Allah ta'ala, alal ijmali, atas global, atas keseluruhan. Illa, kecuali, man, orang, waroda, yang datang, ta'ayyunuhu bismihi, illa, kecuali, man, malaikat, waroda, yang datang, ta'ayyunuhu, dijelaskan, ditakyinkan, bismihi, dengan namanya, al-makhsusi, yang khusus, au naw'uhu, atau macamnya, fayajibu, maka wajib, al-imanu, mengimani, bihim, terhadap mereka, tafsilan, secara rinci, fal awalu, maka yang pertama, ka Jibrila, seperti malaikat Jibril, wa nahwihi, dan yang lainnya, mimma, dari apa-apa, ya'ti, yang datang, ya'ti, yang akan datang, fi kalamin nazimi, pada kalam sang penazam ini, wasani, dan yang kedua, ka hamalatil arsy, seperti malaikat hamalatul arsy, wal hafadhati, dan malaikat hafadhah, yaitu malaikat yang memelihara catatan amal makhluknya, amal hambanya, wal katabati, dan malaikat katabah, malaikat sang pencatat amal. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah, membahas tentang malaikat. Malaikat itu kelihatan apa enggak kelihatan? Tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan namanya ghaib. Maka ciri orang yang beriman, orang yang bertakwa itu, alladzina yu'minuna bil ghaib, mengimani hal-hal yang sifatnya ghaib. Yang sifatnya ghaib diantaranya adalah zat Allah. Zat Allah secara fisik tidak mampu dilihat oleh mata kepala, namanya ghaib. Ghaib dalam bahasa Arab, ya, itu rahasia, tidak terlihat, tidak nampak. Lain hal kalau sudah ke bahasa Indonesia, ghaib menjadi gaib. Beda enggak ghaib sama gaib? Kalau ghaib, ya, ghaib itu tidak nampak, ya. Tapi kalau gaib biasanya sudah sampai kepada hal-hal yang sifatnya hurafat, ya, melihat hal-hal yang gaib. Ghaib, tersembunyi. Termasuk yang ghaib adalah mengimani terhadap para malaikat. Ya. Malaikat itu makhluk Allah yang berbeda dengan manusia. Allah mensifatinya mereka itu hum ibadun mukramuna. Mereka adalah hamba-hamba yang mulia. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Mereka mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah. Dan setiap pekerjaan yang diperintah oleh Allah dikerjakan oleh malaikat, nggak akan meleset. Ya. Malaikat itu mengerjakannya sesuai juklak juknis. Ya. Kalau dia diciptakan, diperintahkan untuk sujud, ya sudah, dari semenjak dicipta sampai kiamat kerjaannya hanya sujud aja, ya. Sujud berarti membaca tasbih,
subhanallah, 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 atau subhana rabbiyal a'la misalnya. Sujud ya sudah sujud. Kalau yang diperintahkan untuk rukuk ya udah rukuk aja terus. Kalau yang diperintahkannya untuk keliling ya keliling aja. Ngapain keliling? Mencari taman-taman surga. Ada malaikat yang diutus oleh Allah mencari taman-taman surga. Kalau sudah ketemu, deprok dia di situ. Kemudian melaporkan kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, saya menemukan taman surga. Di mana? Di Kota Bambu Utara. Yang sebelah mana? RT RW berapa ini? RT 7 RW 7. Oh 77, setuju deh tuh ya. Ya. Di sebelah mana itu? Masjid Al-Amaliyah. Dalam rangka apa? Dalam rangka ngaji, taklim. Karena taklim ini salah satu dari raudhatun min riyadil jannah ya. Kan kata Rasulullah begini, idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Kalau kamu melewati taman surga, maka konsentrasikan sesaat ya. Jadi kita lagi lewat, ada pengajian, kita kudu ngikutin ya. Konsentrasi sebentar untuk ngikutin apa yang sedang dibahas dalam kajian ya, sepenggal kalimat, dua kalimat yang bisa manfaat. Itu raudhatun min riyadil jannah. Qila wa ma riyadul jannati. Ya, ditanyakan, ya Rasulullah, taman surga itu apa, mana? Majelis zikir, majelis ilmu, majelis salawat, majelis ibadah, itu termasuk taman-taman surga. Berarti kita pagi ini insya Allah sedang berada di taman surga. Sungguh luar biasa ya. Jarang orang pagi-pagi sudah sampai, sudah duduk di taman surga. Ada malaikat yang kerjanya begitu ya, kalau sudah ketemu deprok di situ, melaporkan kepada Allah, ya Allah, saya sudah temukan di taman surga. Apa kata Allah? Berikan rahmat kepada mereka ya. Tidak ada yang duduk di majelis itu kecuali pulang dari majelis, aku telah berikan ampunan kepada mereka. Itu kan luar biasa. Di taman-taman surga. Malaikatnya ya, nemenin di situ. Ada malaikat yang ditugasi oleh Allah tugas-tugas yang lain. Sehingga malaikat itu ada dua macam. Ada malaikat tua, ada malaikat muda. Atau malaikat yang disebutnya malaikatul muqarrabun, malaikat yang didekatkan kepada Allah ya. Ada malaikat muqarrabun, ada malaikat bukan berarti muba'adun ya. Ya. Muqarrabun itu yang dekat, yang mondar-mandir kepada Allah. Siapa mereka? Ya 10 malaikat yang patut kita fahami. 10 malaikat yang patut kita kenali. Lalu malaikat selain dari malaikatul muqarrabun, malaikat-malaikat yang tugasnya luar dari 10 malaikat yang ada. Mereka dicipta dari jisim nur, cahaya ya. Khuliqat min nur. Kemudian qadiruna ala tasyakkul bi ishkalin mukhtalifatin fi ashkalin hasanatin. Malaikat bisa berubah-ubah bentuk ya. Sama dong kayak bangsa jin ya. Jin juga bisa rubah-rubah bentuk. Tapi rubah-rubah bentuknya jin
itu nggak cakep. Kalau rubah-rubahnya bentuk malaikat, ya, iskalun hasanatun, ya, dalam rupa bentuk yang lebih baik, ya, lebih indah. Malaikat, mereka taat kepada Allah, tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah, mereka membenarkan apa yang dihabarkan berita dari Allah untuk umat manusia. Maka malaikat diberikan tugas oleh Allah adalah untuk mengurusi urusan-urusan manusia. Sehingga ketika Allah mau menciptakan manusia, Allah mengajak dialog dengan malaikat, karena nanti yang akan ditugasi menjaga merawat manusia adalah malaikat. Apa kata Allah? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat, saya mau bikin makhluk penghuni bumi, ya, saya akan jadikan khalifah dia, namanya manusia, ya. Manusia, man orang, nusia yang gampang lupa, ya. Manusia. Apa jawab malaikat? Kenapa sih ya Allah pakai bikin manusia, ya? Kenapa nggak kami aja, ya, yang ditempatkan di dunia untuk mengurus urusan-urusan dunia? Kata Allah, udahlah, yang penting saya udah ngomong sama kalian. Kalian nggak tahu apa kalian? Aku lebih tahu dari kalian. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Lalu diciptakanlah makhluk manusia, dan malaikat ditugasi untuk mengurus, ya, urusan-urusan yang terkait dengan manusia. Maka inilah cara Allah. Kalau umpamanya Allah mau menciptakan manusia tanpa ngomong dengan malaikat, bisa nggak? Bisa aja. Orang kuasa Allah, diciptakan aja. Tapi karena nanti akan ada keterkaitan dengan malaikat, maka malaikat diajak ngomong. Kalau sudah diajak ngomong, ya, disuruh-suruh juga bisa terima. Tapi kalau nggak diajak ngomong, disuruh-suruh, urusin aja lu sendiri. Orang gua dari awal kagak diajak-ajak. Nah, gitu. Misalnya pengurus masjid mau bikin peringatan maulid, kan biasanya rapat dulu, ya. Rapat, diajak kumpul, ngobrol bersama, ya. Siapa yang mau diundang, penceramahnya siapa, qori'nya siapa, estimasi biaya berapa, ya, kan dirapatin. Padahal kalau ketua menentukan sendiri, bisa nggak? Bisa. Kata ketua, nih udah jadi, tinggal eksekusi, tinggal laksanain. Bisa. Tapi apa kata jamaah? Wah, Pak Ketua monopoli nih, ya, kerjakan sendiri semua, kita nggak dilibatkan. Biarin aja Pak Ketua, biar urusin sendiri dari awal sampai akhir. Ya, puyeng-puyeng Pak Ketua. Karena tidak diajak musyawarah. Nah, dengan sebab diajak musyawarah, maka terjadilah kerjasama. Maka malaikat diajak musyawarah oleh Allah dalam hal menciptakan makhluk manusia. Ini pelajaran buat kita. Sekalipun kita punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah sendiri, mampu, ya, menyelesaikan sendiri, tapi kalau terkait dengan kemasyarakatan, maka kita harus bermusyawarah. Allah yang mengajarkan wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Kata Rasulullah, ma khaba man istasyar wa ma nadima man istakhar. Ya.
nggak akan rugi orang yang mau musyawarah, dan tidak akan menyesal orang yang selalu istikharah. Karena baik buruknya kalau itu hasil musyawarah akan menjadi tanggung jawab bersama. Nah, malaikat ini diajak ngomong sama Allah untuk urusan-urusan manusia. Mereka yusabbihuna al-laila wan nahar, bertasbih siang dan malam, mengerjakan sesuai dengan tupoksi yang diperintahkan oleh Allah. Lalu apa mereka enggak haus, mereka enggak lapar? Haus enggak malaikat? Lapar enggak? Iya. Enggak haus, enggak lapar, karena mereka tercipta dari ajsamun nuraniyatun, jisim dari cahaya, enggak butuh makanan. Enggak kayak kita tercipta dari jisim, jisim tanah, badan kita tercipta dari tanah, maka butuh sama makan, butuh sama minum, karena terciptanya dari tanah. Malaikat tidak ada makan, tidak ada minum, dia mengerjakan seluruhnya apa yang diperintah oleh Allah. Malaikat mati enggak? Malaikat mati enggak? Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan. Setiap makhluk yang ada di alam raya ini semuanya fana, mati. Wa yabqa, dan kekal, wajhu rabbika, zat Tuhanmu, dzul jalali wal ikram, dzil jalali wal ikram, yang memiliki kemuliaan, memiliki al jalal, kekuasaan dan kemuliaan. Jadi malaikat juga mati. Makhluk-makhluk yang ada di atas bumi pasti akan mati. Malaikat juga pasti akan mati. Bangsa jin mati, setan mati, manusia apalagi. Nggak ada yang kekal di dunia ini. Semua pasti bakal mati. Termasuk kita mati juga. Cuman kapan matinya, wallahu a'lam. Kalau orang percaya bahwa dirinya akan mati, maka hidupnya pasti hati-hati. Ya Allah, saya mau nakal, tapi kalau saya nakal, saya belum bertaubat, saya mati, bagaimana? Nggak jadi nakal. Ya Allah, saya mau berbuat dosa. Ya, kalau umur panjang, kalau lagi berbuat dosa mati, bagaimana? Ya Allah, saya mau ninggalin sholat. Ya, kalau umur panjang masih bisa ditambal. Lah kalau belum ditambal udah mati, bagaimana? Jadi orang kalau ingat mati itu bisa ngerem. Malaikat mati. Malaikat mana yang duluan mati? Malaikat yang tidak dekat kepada Allah. Malaikat-malaikat yang jauh dari Allah, mereka akan mati terlebih dahulu. Kemudian yamutuna bin nufkhatil ula illa hamalatal arsh war ru'asa al arba'ah. Malaikat-malaikat itu di tiupan sangkakala yang pertama sebagian sudah ada yang meninggal. Tapi sebagiannya ada yang masih hidup. Nah, malaikat Israfil itu berapa kali tiup trompet? Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 2. Trompetnya malaikat Israfil itu lehernya
itu lingkaran lehernya adalah sejauh bumi timur bumi barat, ya, itu lehernya, ya. Pernah lihat trompet Tanjidor, ya, yang adiknya Sidul ya mainan trompet, ya, trompetnya masuk ke badannya. Ya, siapa tuh adiknya Sidul? Atun. Nah itu trompetnya, kalau kita bayangkan seperti itu, lehernya itu luas lehernya itu sepanjang bumi barat bumi timur, berarti semua roh masuk ke dalam. Trompet dicipta oleh Allah, kemudian malaikat yang pegang trompet dicipta oleh Allah, namanya malaikat Israfil. Israfil semenjak serah terima trompet dari Allah, diterima oleh Israfil, langsung nempel di mulutnya, ya. Udah nempel di mulutnya aja, ya. Sambil matanya melotot menunggu perintah Allah, ya. Begitu Allah perintah, El, tiupkan El, tiup sama dia, ya. Ya. Ada yang mengatakan 3 kali, ya. Kalau dalam Al-Quran tuh yauma tarjufur rajifah tatsba'uhar radifah, ada rajifah, ada radifah, ya. Ada tiupan kematian, ada tiupan kehidupan. Itu yang mengambil paham 2. Yang mengambil paham 3 yaitu pada kalimat yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani, ya, dan seterusnya. Hari di mana orang lari tunggang langgang, lupa kepada saudaranya, anak lupa kepada orang tuanya, orang tua lupa kepada anaknya, ya. Terus seperti itu. Nah itu nafkhatul ula, tiupan sangkakala yang pertama. Kapan? Manakala di bumi ini sudah tidak ada lagi orang beribadah kepada Allah. Lama dibiarkan oleh Allah, nggak ada makhluk yang di bumi namanya manusia yang ibadah kepada Allah. Hukum yang berlaku adalah hukum yang kuat yang menang, ya. Nggak ada hukum Allah, ya. Zaman itu orang sudah tidak ada lagi yang mampu baca Al-Quran. Maka ada riwayat nanti di akhir zaman itu tulisan-tulisan Al-Quran hilang, ya. Al-Quran itu kosong, nggak ada tulisannya. Itu dimaksudkan bukan hilang tulisannya, tapi hilang dari lisan-lisan umat Islam, ya. Umat Islam tidak lagi membaca Al-Quran, tapi lebih sering membaca Al-WhatsApp. Nah, sekarang udah mulai, ya. Nanti lama-lama yang ngaji pada bosen, yang belajar pada capek, ya. Akhirnya yang dibaca dunia. Al-Quran tidak lagi menjadi bacaan. La yabqal Quran illa rasmuh, ya kan, kata Rasulullah begitu. Sayati zamanun la yabqal Islam illa ismuh. Nanti akan datang satu zaman tidak ada lagi Islam, tidak lagi bercokol Islam, tidak ada lagi kegiatan Islam kecuali namanya. Dulu negeri ini orang Islam, ya, mayoritas agamanya Islam, tapi sekarang sudah tidak ada lagi yang beragama Islam. Ya contohnya seperti, ya, di mana, di Eropa, di Cordoba itu, ya, di Spanyol itu kan habis Islam. Wala yabqal Quran illa rasmuh. Tidak ada lagi Al-Quran kecuali rasmuh itu tulisan-tulisan kaligrafi, ya. Tulisan-tulisan indah, tapi tidak lagi dibaca oleh umat Islam.
Nah itu zaman itu sudah nggak ada lagi orang ibadah ya. Lalu ditiupkan trompet yang pertama. Begitu ditiup, orang pada lari tunggang langgang, ketakutan mereka pingin kembali kepada Allah, pingin ibadah ya. Tapi sudah nggak ngerti tata cara ibadah. Mau wudhu nggak ngerti bagaimana cara wudhu, mau sholat nggak ngerti bagaimana tata cara sholat, mau baca Quran udah nggak kenal dengan huruf-huruf bahasa Al-Quran. Terus begitu mereka dalam ketakutan ya. Berapa lama? Dalam satu riwayat selama 40 tahun, sampai nanti terakhirnya adalah matahari itu terbit dari barat dan terbenam di ufuk timur. Saat itu sudah tidak lagi diterima taubat ya. Baru kemudian terjadi tiupan sangkakala yang kedua ya, yaitu sa'iqatul maut ya. Ya, tiupan kematian atau nafkhatul maut ya. Semua mati ya. Kalau sudah mati semua ya, tidak ada lagi yang tersisa kecuali 4 malaikat ya, dan 1 malaikat yang niup sangkakala ya. 4 malaikat itu diantaranya adalah malaikat hamalatul arsy. Habis itu ya. Nah, sampai kemudian yang terakhir adalah malaikat Israfil. Habis. Ketika bumi ini habis, Allah turunkan hujan ya. Hujan yang lebat selama 40 hari 40 malam. Ini saya baca di kitab kecil judulnya Al-Hayat Ba'dal Mamat ya. Kehidupan sesudah mati. Nanti kalau bumi sudah rata, bangkai-bangkai itu sudah ketutup oleh lumpur ya. Sudah nggak ada lagi suara-suara berisik. Jangan suara mobil, suara motor, suara klakson ya. Suara orang teriak juga nggak ada. Suara kicau burung nggak ada. Suara jangkrik ya, bunyi jangkrik nggak ada lagi. Udah sepi, senyap. Sampai kemudian Allah tentukan, yaitu nafkhatus tsaniyah, tiupan sangkakala yang berikutnya, namanya nafkhatul hayat ya. Tiupan kehidupan. Nah itu semua bakal terjadi. Lalu siapa yang melakukan? Yakni para malaikat, tentu atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita boleh lihat nanti pada nazam-nazamnya 10 malaikat yang disebutnya muqarrabun, dekat dengan Allah, diberikan tugas-tugas khusus terkait dengan urusan-urusan manusia. Malaikat Jibril ditugasi menyampaikan wahyu. Para nabi, para rasul sudah selesai, maka malaikat Jibril ditugasi mengirimkan ilham ya, kepada selain nabi dan rasul. Atau ru'yatus salihah, mengirimkan mimpi-mimpi yang benar, mimpi-mimpi yang hak yang datang dari Allah kepada orang-orang salafus saleh. Jadi ada yang bilang Jibril enak ya udah pensiun karena sudah nggak ngirim wahyu ya, nggak ada pensiun malaikat. Kemudian malaikat Mikail ya, ditugasi oleh Allah untuk apa itu Mikail? Bagi-bagi rezeki ya. Mikail tugasnya bagi-bagi rezeki. Jibril, Mikail, Israfil bagian niup sangkakala, Israel bagian nyabut nyawa, Munkar Nakir bagian nanyain di dalam kuburan,
Raqib Atid, bagian nyatet amal kita di pundak kita kanan kiri. Malik Ridwan, ya, bagian neraka sama surga. Berarti ini bagian-bagian yang dikerjakan malaikat buat siapa? Buat ngurusin manusia. Maka oleh Allah dilibatkan, ya, dilibatkan dari awalnya. Nah, jumlah malaikat itu tak terhitung. Bahkan bisa jadi jumlah malaikat lebih banyak ketimbang jumlah manusia. Malaikat dengan manusia lebih banyak malaikat. Contohnya, yang bagian nyatet amal seseorang aja ada 2, kanan kiri Raqib Atid. Berarti dari situ saja jumlah malaikat sudah 2 kali lipat jumlah manusia. Belum malaikat-malaikat yang lain. Karena itu secara ijmal kita tidak tahu persis berapa jumlah malaikat. Malaikat kalau diomongin kira-kira dengar nggak? Kalau malaikat dimaki-maki marah nggak? Yang marah dan seneng itu yang ada roh, yang di situ ada syahwat, ya, ada syahwat, ya. Kayak kita ada syahwat. Kalau disanjung seneng, kalau dimaki-maki marah. Itu karena ada syahwat, ada nafsu. Kalau malaikat ada nafsunya enggak? Enggak. Berarti kalau dimaki-maki marah enggak? Enggak ada marahnya malaikat, ya. Dimaki-maki ya enggak marah, disanjung-sanjung ya enggak kesenengan, ya. Ya, di alam-alam ya enggak bangga. Kenapa? Karena enggak ada syahwat, enggak ada hawa nafsu. Kalau malaikat ada hawa marah, ada hawa seneng mah, yang punya duit seneng, ya. Kalau Israel datang, ya bilang aja El Israel, nih duit nih, ya, 100 juta, tunda ya 5 tahun, ntar lu datang lagi kemari. Ya. Itu karena ada syahwat, ya. Ya kayak sekarang, ya, pilgub udah selesai, ya, 1 putaran apa 2 putaran? 1 putaran apa 2 putaran? Kalau panitianya malaikat semua ya udah 1 putaran aja dah. Nah, karena panitianya manusia, dibikin 1 putaran bisa, dibikin 2 putaran bisa, tergantung dalangnya. Kalau wayang, ya, kalau wayang tergantung dalangnya. Itu. Kok bisa nilainya quick count itu 50, sekian gitulah ya. Kenapa enggak dikenemin 51 gitu. Lah ini kan bisa aja, ya, mau dibuat 1 putaran atau 2 putaran kan gitu. Nah itu manusia masih bisa ada rekayasa. Saya nggak bicara masalah pilgubnya, tapi bicara rekayasa manusia. Malaikat bisa nggak merekayasa? Nggak bisa, nggak bisa. Malaikat Israel ketika mau mencabut rohnya Nabi Ibrahim alaihissalam, itu Israel, tuh jatah Ibrahim udah selesai, sana ambil rohnya, jalan dia. Tapi begitu sampai kepada Nabi Allah Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, wahai Israel, ini kamu mau ngapain ke sini? Diperintah mencabut roh engkau, wahai Nabi Ibrahim. Masa yang benar katanya? Masa seorang kekasih mau menyakiti kekasihnya? Kata Nabi Ibrahim begitu. Masa iya sang kekasih mau menyakiti yang dikasihinya? Sang kekasihnya siapa? Allah. Yang dikasihi siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kan Khalilullah, yang dikasihi oleh Allah.
Itu malaikat Israel gak bisa jawab. Ya. Iya ya, mana mungkin orang yang mengasihi akan menyakiti yang dikasihi, karena dicabut ruh itu sakit. Ya. Israel gak bisa jawab karena gak bisa merekayasa. Balik kepada Allah. Ya Rabb, ini kekasihmu ini ngomongnya begini, mau dicabut. Masa iya yang mengasihi akan menyakiti yang dikasihi? Kamu bisa jawab enggak? Enggak ya Rabb. Udah, kamu balik lagi, jawab aja. Iya. Masa iya orang yang dikasihi tidak senang mau ketemu dengan yang mengasihi? Masa iya orang yang dikasihi nggak seneng padahal mau ketemu kepada yang dikasihi? Udah, balik lagi deh tuh Israel. Ya, begitu balik, ya. Wahai malaikat Jibril, wahai Nabi Ibrahim, ya, kesempatanmu mengisi kehidupan dunia sudah cukup, sudah selesai. Ya. Kata Allah, mana mungkin orang yang dikasihi tidak seneng jika bertemu dengan yang mengasihi. Ya udah, Nabi Ibrahim kalah. Atau misalnya ketika malaikat Israel mencabut roh Nabi Musa, jadi dialog dulu Pak. Ya, malaikat ini kalau bertemu dengan para nabi, para rasul, dialog dulu, komunikasi. Kalau sama kita mah enggak, sama kita mah main tarik aja udah. Sebab kalau diajak komunikasi nggak bakalan mau. Iya. Iya. Misalnya malaikat Israel datang ke kita, nggak kita sebut dah orangnya, ya kita lah. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa nih? Israel. Mau ngapain? Mau nyabut roh ente. Kata kita, jangan sekarang dah. Iya. Ya, saya masih butuh amal yang banyak. Jangan sekarang. Ya. Anak saya belum ada yang nikah. Ntar dah, nunggu anak-anak udah pada nikah dah. Udah, anak-anak udah pada nikah, Israel datang lagi. Gimana, Pak Haji udah siap belum? Apa kata kita? Belum, jangan sekarang. Ya. Saya pingin nimang-nimang cucu. Ntar aja kalau anak saya, mantu saya udah pada punya anak, jadi saya bisa gendong cucu. Cucunya udah pada lahir, Israel datang lagi, minta kesempatan lagi nggak? Jangan sekarang Israel. Emang kenapa? Saya pingin nganter sekolah cucu, pingin lihat cucu pada sukses. Lah terus kapan? Ya. Makanya malaikat Israel nggak ngajak komunikasi sama kita. Kalau dengan para nabi, para rasul komunikasi. Dengan Nabi Allah Musa, ya, ditanya, wahai Israel, kamu tamu biasa apa tamu istimewa? Tamu istimewa. Ah, terus gimana? Ya kalau engkau siap, aku akan cabut rohmu atas perintah Allah. Apa kata Nabi Musa? Ya lah kenapa mendadak begini sih? Nggak pakai ngabarin dulu WhatsApp kek, apa ya telepon, apa nge-SMS gitu. Kata malaikat Israel, lah kan sudah di WhatsApp sama Allah. Ya. Mana di HP saya nggak ada WhatsAppan sama Allah. Ya, ini bahasa kita aja gitu ya. Ntar kalau diiyain, wah memang Allah punya HP, mereknya apaan? Kayak si itu dong, siapa? Ya. Yang bisa komunikasi sama Allah itu yang dari Jogja, ya. Allah sudah ngabarin, ya mau suruh lebaran duluan gitu, ya. Lebaran tahun lalu ya. Kata malaikat Israel, sudah berita tentang kematianmu sudah dikabarkan oleh Allah. Mana buktinya? Tuh rambutmu sudah berwarna, tuh matamu sudah disambung, tuh jalanmu sudah bongkok, tuh kakimu sudah mulai pada gemeteran, asam urat. Dulu masih muda uratnya asam, begitu udah tua asam urat. Tuh ya, WhatsApp dari Allah.
Terus boleh minta tunda enggak? Boleh. Berapa lama? Tempelin telapak tanganmu di lembu. Nanti hitung bulu-bulu yang tertutup oleh telapak tanganmu. 1 bulu 1 tahun. Kalau ada 100 berarti dikasih tambahan 100 tahun. Tapi kata Nabi Musa, tapi nanti kalau kamu datang menemui saya lagi ngapain? Apalagi ibadah kayak begini, atau jangan-jangan lagi nyawer biduan, cingkrak-cingkrak di atas panggung. Kata Israel, saya nggak tahu, itu urusan Allah. Kalau saya diperintah ya jalan, kalau nggak diperintah ya saya nggak jalan. Akhirnya kata Nabi Musa, ya sudah, saya siap sekarang dah. Di saat puncak keimanannya sedang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bicara tentang para malaikat, malaikat ini dicipta oleh Allah untuk mengurusi urusan-urusan makhluk manusia. Wallahu a'lam bissawab. Masih berlanjut tentang pembahasan para malaikat. Insyaallah kita akan bahas pada waktu-waktu yang akan datang. Semoga Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.